اللهم صل وسلم محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Khulasah Nuril Yaqin pada halaman 30 nomor 24, bacaannya Hijratul Habasyatil Ula. Halaman 30 nomor 24. Bagi-bagi. Kita mana pada? Habis semuanya? Makin habis, dibawa pulang. Buat bungkusan. Taruh langsung dah, ya. Beli kas masjid. Buat apa? Buat wakofin kitab. Jadi belajar pakai kitab. Keberkahan kita ngikutin orang-orang dulu. Ayo langsung saja diterangkan halaman 24 Hijratul Habasyatil Ula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Hijratul Habasyatil Ula. Hijrah Nabi dan para sahabat menuju Habasyah. Habasyah yang kita kenal dengan Ethiopia. Al-Ula yaitu hijrah yang pertama kali. Jadi nanti hijrah ada 2 kali ke Habasyah, dan yang terakhir nanti di kota Yathrib yang Nabi ganti kota tersebut namanya dengan nama Madi atau Thayyibah. Lamma ra'an nabiyyu ma yalhaq bi ashabihi minal adza wa anwa'il azab. Tak kala Nabi memandang, mengamati apa yang dialami oleh para sahabat beliau berupa berbagai macam gangguan dan berbagai macam siksaan. Udah main fisik soalnya, ya, udah nggak sekedar diancem, nggak sekedar hanya disakiti mungkin, ya, tapi udah main fisik ini. Maka disitulah Nabi amarahum, memerintahkan mereka bil hijrah ilal Habasyah, menuju Perintah Nabi udah jadi kewajiban. Ucapan Rasulullah sudah pasti didengarkan. Itulah, ya, contoh yang amat baik kita ambil bagaimana cara kita mengagungkan Rasulullah. Lihat para sahabat mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada suatu cerita seorang yang bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ketika dia mendatangi Rasulullah sebelum perdamaian Hudaybiyah. Ketika itu dia deketin Nabi, dia melihat bagaimana suatu hal yang aneh. Nggak pernah dia melihat para sahabat mengagungkan tuannya seperti para sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh di sini, ya. Maka ini Urwah melihat
Bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah, sehingga setelah dia melihat, dia kembali ke kaum Quraisy dan dia sampaikan apa yang dia dapati dari keadaan-keadaan yang aneh, nggak pernah didapati oleh siapapun rajanya. Maka dia menyatakan, laqad wafattu Kisra wa Kaisar wan Najasyi. Sungguh aku menjadi delegasi perwakilan dari Raja Ethiopia, dari Raja Romawi, dari Raja Persia. Fama ra'aitu malakan qad yu'azzimu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lihat tuh, ya, aneh nggak pernah lihat siapapun rajanya yang mengagungkan para bawahannya sebagaimana para sahabat Muhammad mengagumi Muhammad. Apa yang dilihat di antaranya? Innahum tanakham nukhamatan fawaqa'at fi wajhi ahadihim fadalaka biha wajha wa yadah. Maka tidaklah aneh lihat dia meludah. Tuh, beliau apa? Mengeluarkan, ya, ludahnya, melainkan orang semuanya bergegas mengambil ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat begitu, mengambil ludahnya Nabi lalu digosokin ke muka dan ke tangannya. Itulah dalil berkah begitu. Bukannya kita sekarang nih orang dikit-dikit berkah ngadi, ya, berkah bid'ah. Ini dalil sahabat. Mereka mencontohkan untuk mengambil keberkahan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ludahnya apa? Ludah Nabi diambil oleh mereka, gosokin ke muka, ke tangan. Tuh, lihat. Lalu apa lagi? Wakadu yaqtatiluna ala wadu'ih. Mereka hampir saling membunuh untuk mendapatkan sisa air wudhunya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi air wudhunya Nabi, sisanya nggak mungkin jatuh ke permukaan bumi, nggak ada tuh, nggak ada yang jatuh. Nabi wudhu, jatuhnya langsung dipegang sama mereka, saling berebutan untuk dapetin air wudhunya Nabi. Makanya itulah sekarang bangga kita dalam acara Maulid Nabi, kita rayakan Maulid di mana-mana, ya. Karena inti Maulid itu adalah kegembiraan. Kita ngadain Maulid lantaran gembira yang Allah perintahkan kita. Falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira dengan keberadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang membid'ahkan Maulid nggak tahu, nggak pernah hadir, ngajinya di pojok doang, bengang-bengong, main handphone lagi. Ngaji begitu kan, ada manfaat, ya kan? Gitu. Lihat dia gimana Maulid, apa yang ada dalam Maulid tersebut, dari selawat, dari mau'idhah hasanah. Makanya orang sekarang tuh banyak salahnya bikin Maulid. Apa yang terjadi nih? Perhatiin nih, ini dengerin semuanya juga. Orang banyak bikin Maulid bukan hadir Maulidnya, tapi hadir ceramah. Tuh yang salah. Kita mau hadirin Maulid, dengerin fasal demi fasal, jangan diputusin, jangan diberhentiin tuh fasal demi fasal, karena itu berbicara tentang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang terjadi? Kagak, ya. Ini bocah-bocah disuruh hadir Maulid, ya, orang tuanya, ustadznya, tokoh masyarakatnya di pojok ngerokok aja, ngerokok, ngobrol. Ntar pas sudah asyraqal baru pada masuk. Ini mau bikin Maulid apa tablik akbar? Tuh salahnya itu, nggak ada didikan, gurunya nggak ngedidik. Jadi bikin Maulid begitu, kebanyakan begitu. Mereka yang hadir Maulid bukan mau dengerin Maulidnya, qosidahnya, bukan, mau denger ceramah.
Bagus, tapi nggak manfaat adanya maulid. Orang bikin maulid, dengerin maulid, baca qasidah, nanti si penceramah berbicara tentang kandungan itu seharusnya baru berpengaruh itu maulid. Jadikan kerinduan kepada Rasul, balik dari situ semangat belajar, nuntut agama. Kagak, ujungnya kebuli, ya kan? Udah lama ceramah, udah nunggunya apa? Kebulinya. Jadi kurang pengaruh lihat maulid seperti itu. Bertahun begitu terus. Oke, kalau kita ya hadiri maulid di Hadramaut di Tarim, itu bisa 2 jam tuh. Bacanya Syaraful Anam 2 jam. Iya. Nanti ceramahnya belakang, fokus dulu tuh, dengerin qasidah, pengen tahu apa sih kandungannya. Begitu hebatnya itu karangan, semuanya Simtuduror atau Maulid Daiba dan sebagainya, maulid yang ada. Itu inti. Jangan si ustadz datang disuruh masuk dulu ke rumah orang, makan dulu, dia nggak hadirin maulid. Contoh, akhirnya dia ngerokok di rumah orang. Ntar pas lagi asyaraqah selesai, baru disuruh ceramah. Itu mau hadir maulid Nabi apa tabligh akbar? Tuh yang salah. Ya, jadi kita agungin Rasulullah dengan itu, bikin maulid di sini, di sana, di sini, di sana. Baca tuh fasal semuanya, ambil keberkahan. Karena memang kita diperintahkan untuk mengambil keberkahan, khususnya baginda Nabi besar Muhammad. Fahajara asyratu min ashabihi wa khamsu niswatin, maka hijrah 10 dari kalangan sahabat beliau, masih sedikit. Nabi cuma punya sahabat 10. Wa khamsu niswatin, 5 wanita. Minhum Utsman bin Affan wa zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka lah Sayyidina Utsman yang identiknya dengan Al-Qur'an. Sayyidina Utsman identik dengan Al-Qur'an sampai beliau menyatakan, "Idza tahural qalbu lam yashba' min tilawatil Qur'an." Kalau hati sudah suci, niscaya dia tidak bakal kenyang dari baca, nggak bakal kenyang dia. Terus kayak kita 1 piring kau lapar, kurang 1 nampan, kurang kau lapar. Begitu tanda hati orang suci. Terus dia, terus gimana kita hari ini nggak baca Quran, kemarin nggak baca Quran, udah sepekan nggak baca Quran, gimana hati kita bakal suci? Kalau sudah hati nggak suci, gimana mau berpengaruh nasihat Allah? Gimana mau berpengaruh sabda Rasulullah? Apalagi petuah, apalagi yang namanya kalam-kalam ulama, nggak bakal kepake tuh semua. Kalau hati kita nggak sedangkan Al-Quran cuma pajangan doang, berdebu doang di atas tuh lemari, dipakai-pakai. Ya, jangan kita berpaling dari baca, kaji, pahamin. Nggak usah banyak-banyak, baca Quran sampai berapa juz, nggak perlu. Dikit paham, dikit kita ya renungin, sedikit kita renungin, jadikan pelajaran, pengamatan dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau bernama Ruqayyah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u ba'da 3 ashhur, dan mereka kembali dari Habasyah menuju kota Mekah selama 3 bulan doang di sana. Kenapa mereka nggak betah? Bisababi alamil gurbah, karena gimana ya, pedihnya, sakitnya pengasingan, nggak ada keluarga, kan gitu, nggak ada temen, nggak ada orang dekat. Jadi cuma 3 bulan doang mereka nih, 15 orang ke ke negeri Ethiopia hanya 3 bulan, karena nggak betah. Wakillah adadihim, dan sedikit jumlah mereka, karena sedikit. Wa kana dzalika fi sanatil khamisah minal hijrah.
Nah, itu dia. Ini penting kita nih. Ya, harus ada persatuan. Kesatuan umat Islam. Kalau sudah sedikit, kehancuran yang ada. Pecah-pecah, kehancuran yang ada. Maka apapun yang berkaitan dengan furu'iyah udah tutup dulu. Tuh. Masalah maulid diramein, dibikin pusing, ini bid'ah. Udah, ini bukan masalah usul wala masalah furu', ya kan? Ini terghib, memberikan motivasi orang supaya cinta Rasulullah. Udah, biarinlah, nggak usah dipusingin, ya. Yang orang nggak ngaji jadi demen nggak, yang orang nggak demen selawat jadi bisa salah. Udah begitu. Yadullah fauqa jamaah, yadullah fauqal jamaah. Pertolongan Allah di atas kebersamaan. Wa kana dzalika fi sanatil khamisah minal hijrah, dan Allah yang demikian itu pada tahun yang kelima dari hijrah, wa hiya awwalu hijratin fil Islam, maka dialah pertama kali hijrah dalam sejarah keislaman. Dia ini ya pada tahun kelima itulah permulaan sejarah hijrah dalam Islam, yaitu perginya umat Islam menuju kota Habasyah, lalu nanti akan terjadi lagi ke kota Habasyah, dan terakhir di kota Madinah. Islamu Hamzah wa Umar. Sampai sini dulu, wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni